Irsa Ustadz Adi Hidayat siap melaporkan pihak yang membuat fitnah kepadanya terkait aksi penggalangan dana untuk Palestina. Ustadz Adi belum lama ini mampu menghimpun dana sebesar 30,88 miliar rupiah dari masyarakat untuk warga Palestina. Nah, sebesar 14,3 miliar rupiah disalurkan lewat Majelis Ulama Indonesia. Kemudian 14,35 miliar rupiah diserahkan langsung ke Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhar Al-Shun. Dan sisanya sebesar 5 miliar rupiah disalurkan untuk mendukung sarana pendidikan di Palestina. Ternyata niat baik dari Ustadz Adi Hidayat ini ditanggapi buruk oleh warganet bernama Eko Kuntadi. Melalui akun Twitternya yang menuduh tidak semua dana yang didapatkan ini kemudian disalurkan ke Palestina dan kemudian juga mempertanyakan kemana sisa dari dana tersebut. Nah, lewat akun media sosialnya Ustadz Adi Hidayat menegaskan tidak 1 sen pun dana yang diterima dari masyarakat diambilnya. Namun semuanya langsung disalurkan. Ustadz Adi Hidayat juga siap melaporkan kasus fitnah ini ke Barreskrim Mabes Polri. Dari rakyat Indonesia untuk bukan hanya Ustadz Adi Hidayat, sebenarnya tuduhan atau mungkin kita bisa bilang pertanyaan, keraguan ini dialamatkan. Tapi juga kepada para tokoh-tokoh lainnya yang juga menggalang dana, mengumpulkan dana, menyambut uluran tangan dari masyarakat Indonesia untuk bisa memberikan bantuan kepada warga Palestina. Salah satunya adalah Taki Malik yang juga sudah bergabung dengan kita. Tapi sebelum saya sapa Mas Taki Malik, saya juga akan sapa dulu Ustadz Fahmi Salim selaku Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI yang sudah bersama saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti Ustaz mungkin bisa bercerita bagaimana penyaluran donasi tadi dari Ustadz Adi Hidayat dan disalurkan sebagian kepada MUI. Ya. Begitu nanti akan diceritakan juga kesaksiannya. Nah, ini kita sudah bergabung juga dengan Mas Taki Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Taki Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Mas Taki Malik, kita harapkan ini kehadirannya di sini juga walaupun secara virtual nanti bisa memberikan keterangan untuk bisa menjawab keraguan masyarakat yang memberikan tuduhan-tuduhan kepada Mas Taki. Apakah memang masih ada sebagian dari dana tersebut yang malah masuk ke kantong sendiri? Nanti kita berikan kesempatan kepada Mas Taki Malik. Tapi ini kita juga akan mengetahui sebenarnya bagaimana alur penyaluran dana, bagaimana pemberian bantuan dari masyarakat Indonesia bisa disampaikan untuk kebutuhan warga Palestina. Sudah bergabung dengan kita Mas Hussein yang juga merupakan relawan Indonesia yang berada di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Hussein. Waktu Gaza, Mbak Putri Viola. Baik, sebelum nanti Mas Hussein bercerita, nanti Ustadz Fahmi Salim juga akan berikan pandangannya. Mungkin kita akan dengarkan dulu Mas Taki Malik, mungkin bisa berikan cerita sebenarnya berapa lama kemudian dana ini atau penggalangan dana ini dilakukan, sudah terkumpul berapa sekarang totalnya? Karena masyarakat ini kemudian banyak yang bertanya-tanya, bahkan ada yang menuduh Mas Taki Malik, wah ini ada penyelewengan, masih ada sebagian besar dari dana tersebut yang malah digunakan untuk keperluan pribadi. Silakan Mas Taki. Baik, terima kasih Mbak. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah pemirsa dimanapun berada. Kali ini saya akan coba menjelaskan kronologi cerita bagaimana donasi itu terkumpul. Jadi memang beberapa waktu lalu, minggu yang lalu, saya mencoba untuk mengumpulkan donasi tersebut tujuannya ingin membantu kemanusiaan Palestina yang sedang terjadi peperangan di sana. Nah awalnya memang nggak ada niatan untuk membuka, cuman kesini kondisi yang terjadi di sana luar biasa, kemanusiaannya sudah tidak ada lagi bagi saya melihatnya ketika itu, dan saya terpanggil hati saya untuk mencoba membuka donasi. Nah kalaupun memang seandainya saya mau ngambil donasi, ya saya buka donasi mungkin bisa dengan rekening pribadi, tapi kan tidak. Saya di sini mencoba bagaimana membuka donasi tersebut di platform yang memang sudah terpercaya di kitabisa.com. Nah, kenapa saya mengalihkan donasi tersebut ke sana? Karena yang pertama, saya ingin menghindari yang namanya fitnah, atau saya itu pengen menghindari yang namanya segala macam pikiran yang negatif thinking lah. Kalau saya buka dengan rekening pribadi, ya kan? Nah kalau di kitabisa.com itu kan betul-betul transparan dan mereka juga selalu melaporkan uang itu larinya kemana, kemudian ada konfirmasi dulu ke saya gitu loh. Dan uang itu
secara virtual, secara online bisa dicek langsung oleh para donatur. Nah, itu yang pertama. Awalnya dulu waktu saya membuka donasi tersebut di kitabisa.com, saya mengira 1 minggu itu bisa ngumpulin 1 miliar. Ternyata saking luar biasanya giroh para masyarakat di Indonesia, kecintaan mereka dan semangat mereka untuk membantu kemanusiaan di Palestina, ternyata mereka menyumbang itu sangat masif sekali. Bahkan dalam hitungan beberapa jam itu sudah terkumpul miliaran. Nah, dalam waktu seminggu kurang lebih sudah terkumpul 5 sampai 6 miliar rupiah. Dan itu angka yang sangat fantastis sekali dan memang wajar banget sangat disorot oleh para media-media dan masyarakat di Indonesia. Nah, kemudian uang tersebut memang saya nggak akan mau cairkan kecuali ke lembaga-lembaga yang memang sudah terpercaya. Nah, di antaranya ada NPC ya, kemudian ada juga INH yang diperkasai oleh Mas Hussein Gaza, Ustadz Hussein Gaza di Palestina. Kemudian ada Sahabat Al-Aqsa dan juga PNI yang kemarin ini yang termakan berita potongan akhirnya disebar menjadi berita hoax atau fitnah. Makanya di sini banyak sekali orang-orang yang salah memahami konteks berita yang dipotong-potong akhirnya menjadi suatu berita yang sangat liar sekali di masyarakat di Indonesia. Kemudian donasi tersebut sudah dicairkan ke lembaga-lembaga yang sudah terpercaya, di antaranya PNI yang pertama 1 miliar rupiah, dan itu langsung disambut oleh Ketua Umumnya Pak Yusuf Kalla. Di hari itu saya banyak berbicara sama beliau, menjelaskan uang itu kenapa bisa terkumpul, kemudian saya salurkan ke beliau dan beliau sampaikan, insya Allah Mas Taki, uang 1 miliar ini akan langsung ditransfer ke Bulan Sabit Palestina. Nah, di sana mereka yang akan menyalurkan 1 miliar tersebut untuk menjadi kebutuhan logistik atau keperluan-keperluan yang sangat urgensi sekali bagi masyarakat Palestina yang terdampak. Kemudian berita itu saya upload di Instagram, saya tulis caption bahwasannya, di caption saya di tengah itu ada tulisan bahwasannya insya Allah donasi tersisa itu akan disalurkan kembali ke lembaga kemanusiaan yang lain selanjutnya. Nah, itu tidak dibaca sama mereka, ada beberapa oknum-oknum yang mencoba berita liar sekali, akhirnya caption itu nggak dibaca, akhirnya jadi berita seakan-akan saya hanya menyalurkan 1 miliar rupiah. Akhirnya 4 miliar, 5 miliarnya nggak ada gitu. Seakan-akan saya mau memakan uang itu. Ngapain saya bilang? Pertama, uang yang ada di kitabisa.com juga saya nggak bisa cairkan ke rekening pribadi saya. Ya. Kedua, segala bentuk laporan-laporan yang ada di kitabisa.com itu transparan sekali. Bahkan para donatur itu bisa melihat secara langsung uangnya itu kemana sebetulnya. Dan nanti uang itu ketika dicairkan ke para lembaga kemanusiaan, secara otomatis ya kitabisa.com akan melaporkan via email ke para donatur bahwasannya uangnya sekian sudah disalurkan ke mereka. Dan itu update terus gitu loh. Setiap jam, setiap waktu Bang Onim, kemudian Ustadz Hussein Gaza, teman-teman di PMI, perwakilan PMI Bulan Sabit itu selalu update perkembangan uang itu kemana aja. Nah, saya tipikal orang yang nggak mau sama sekali uang apapun itu uang umat itu masuk ke rekening pribadi saya, karena itu sangat berbahaya dan akan menimbulkan fitnah yang nggak baik. Namun di kitabisa.com aja saya masih kena fitnah gitu loh, kok bisa gitu. Baik. Itu sih Mbak. Baik Mas Taki, tadi sudah menyebut ada oknum-oknum yang kemudian memberikan tuduhan, mempertanyakan kemana larinya uang tersebut walaupun sudah diberikan keterangan. Nah, ini kita juga mungkin akan lihat komentar-komentar dari netizen ataupun masyarakat, oknum-oknum yang seperti dikatakan juga oleh Mas Taki tadi yang memberikan tuduhan ataupun mempertanyakan kemana aluran dari dana ini ataupun dana bantuan yang akan diberikan kepada Palestina ini. Nanti kami akan bawa Anda untuk melihatnya, tapi juga mungkin Ustadz bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Selain tadi Mas Taki yang dipertanyakan oleh masyarakat, ada juga Ustadz Adi Hidayat yang menghimpun dana berhasil menjembatani antara keinginan baik ataupun niat baik warga Indonesia untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina. Sudah terkumpul uangnya tapi kemudian masih dituding yang tidak-tidak. Nah, sebagian ini kabarnya juga diserahkan melalui MUI. Mungkin bisa dikonfirmasi mengenai hal ini. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Bertanya dan meminta penjelasan itu berbeda dengan menuduh atau memfitnah. Ya, kalau masyarakat itu memiliki kepekaan, kepedulian sosial yang tinggi, ketika mereka bertanya ini bagaimana prosedurnya, kemudian teknis penyalurannya, apakah ada pelaporannya atau tidak, itu saya kira sah, wajar. Ya, karena dana yang terhimpun itu bukan dana yang sedikit. Dan ini adalah merupakan bukti
bahwa bangsa dan rakyat Indonesia ini adalah mereka ini sangat dermawan. Salah satu ada berita, ada survei mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling dermawan di dunia. Jadi saya kira ini adalah satu nilai yang positif ya. Nah, biasanya kalau mau bertanya, mempertanyakan ya itu silahkan. Jadi ini sesuatu hal yang baik ya, positif dalam rangka transparansi dan juga pertanggungjawaban. Baik. Tapi nah kadang-kadang ini warga netizen ini liar. Ya, ada yang sengaja membuat berita-berita, memotong-motong, mengcapture, lalu dijadi satu, itu menjadi berita hoax dan itu jatuhnya kepada fitnah. Dan ini berbahaya sekali. Jadi niat baik dari masyarakat Indonesia untuk membantu lalu kemudian diperkeruh dengan adanya tudingan-tudingan dan fitnah-fitnah keji seperti itu. Yeah. Nah, sebaiknya ya pihak-pihak yang ingin mencari kejelasan, ingin mempertanyakan, ya bertanyalah dengan cara yang baik, bukan dengan cara menuduh. Ya, mengatakan misalnya di Twitter ini terkumpul 60 miliar tapi yang diberikan hanya 30 misalnya. Nah, ini kan sudah tuduhan. Dari mana buktinya? Padahal yang bersangkutan selaku public figure sebagai tokoh ulama muda sudah menyampaikan secara transparan, disampaikan di MUI, ada media massa, ada dihadiri oleh pimpinan Majelis Ulama Indonesia, ada dihadiri juga oleh Duta Besar Palestina. Jadi semuanya transparan. Dan itu kan terpantau. Ya, dan mereka bekerja sama juga dengan misalnya disupervisi oleh misalnya Bank Syariah Indonesia karena menggunakan rekening yayasan di bank tersebut ya. Jadi saya kira ada satu kekonyolan ya, ada satu banalitas yang tidak bisa diterima oleh nalar akal sehat kita. Kalau masalah infak dana kemanusiaan ini lalu kemudian dituding ya, difitnah sedemikian rupa. Saya kira ini satu hal yang tidak boleh dibiarkan dan kita harus selalu terus belajar memperbaiki diri ya. Beda antara bertanya dengan menuduh atau memfitnah. Baik, Begitu. yang kita sayangkan juga ketika ada satu orang yang kemudian melontarkan pertanyaan dalam tanda kutip begitu, Ustadz. Kemudian yang lainnya juga disambut oleh masyarakat lainnya malah bertanya memancing. dengan tanda kutip itu kan sepertinya sedang menggiring opini. Betul sekali. Menggiring opini dan memancing warganet untuk berkomentar. Dia nggak ngerti apa-apa. Ya. Dia tidak pernah konfirmasi dan klarifikasi, ya kan? Mestinya orang-orang seperti apa yang mempertanyakan atau yang memfitnah ini, ya datang saja ke Majelis Ulama, datang saja ke Duta Besar Palestina, ya hadir kemarin waktu acara penyerahan bantuan itu. Baik. Saya pikir ini etika kan, ini etika secara kita hubungan bersosial, apalagi sekarang media sosial ini sudah semakin liar ya. Kita hidup ini sekarang bukan lagi hubungan sosial kemanusiaan, tapi sudah dibentuk sedemikian rupa oleh wacana-wacana liar, opini-opini liar yang berkembang di media sosial dan ini sangat tidak baik. Baik, sehingga ini dalam cermin sebuah masyarakat yang ya kurang sehat. Gitu ya. Hanya berdasarkan cuitan satu orang lalu kemudian menggiring ataupun mengadu-adu emosi, Saya kira ini harus ditertibkan. Betul, dan juga dalam kesempatan ini Ustadz Fahmi juga sudah menjelaskan bahwa memang betul ada sebagian dana yang diserahkan oleh Ustadz Adi Hidayat melalui MUI untuk nantinya kemudian diserahkan kepada warga Palestina, begitu ya Ustadz ya? Baik, dan juga sebenarnya kami mencoba menghubungi yang tidak melalui MUI pun, ini kan sudah sebelumnya kan dana kemanusiaan manusia kan sudah lama. Betul. Ya, banyak lembaga-lembaga kemanusiaan lazis nasional itu yang menyerahkan langsung ke Palestina. Betul. Dan mereka ada reportnya, ada laporan pertanggungjawabannya. Dan saudara-saudara kita Palestina itu, mereka itu sangat cepat memberikan laporan, respon. Ya, setiap saluran ini langsung dibuat laporannya, gitu ya. Jadi nggak sembarangan mereka memberikan itu tidak secara serampangan. Gitu. Iya, banyak memang bantuan diberikan, termasuk salah satunya menyerahkan secara langsung ke Palestina. Untuk bisa menjelaskan hal ini lebih lanjut, rekan kami tentunya ini merupakan relawan Indonesia yang berada di Gaza, Palestina. Mas Hussein bisa menjelaskan lebih lanjut, Mas Hussein, sebenarnya bagaimana prosedur ataupun aliran dana ini datang ke Palestina, kemudian penyalurannya seperti apa? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya sudah 10 tahun saya ini bergerak di bidang NGO, non-government organization atau kita nyebutnya LSM.
non pemerintah, dan kita sudah biasa menyalurkan bantuan dengan angka-angka yang cukup besar. Bahkan saya juga tahun 2011 ini merupakan bagian di antara tim yang mengawal pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Saya dan teman-teman relawan Mercy, Medical Emergency Rescue Committee. Jadi memang sebetulnya kalau masyarakat ini mau kritis ya, bukan nyari masalah, tapi kritis, itu sangat mudah sekali untuk masyarakat bisa mengikuti ya segala aktivitas kita yang memang kita lakukan secara transparan. Ya, dan kita melalui media sosial, kita juga melalui berbagai platform internet lainnya, kita selalu update tentang hari ini kita misalnya kemana, terus kita mendistribusikan berapa, jumlahnya berapa, itu selalu kita sampaikan dengan data, dengan dokumentasi, foto, video, dan berbagai macam dokumentasi lainnya. Dan untuk di Gaza sendiri, memang tidak sederhana ya dalam kita itu mendistribusikan bantuan. Kita harus benar-benar berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ya, saya dalam beberapa hari terakhir ini saya sudah bertemu langsung dengan beberapa pejabat tinggi pemerintahan di Palestina, di Gaza. Saya sudah ketemu langsung dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Perumahan untuk membicarakan teknis eksekusi program, misalnya rekonstruksi bangunan. Kemudian juga saya sudah bertemu langsung dengan Menteri Departemen Sosial di Gaza, dan juga saya bertemu langsung dengan pejabat di Kementerian Kesehatan. Jadi kita lakukan semuanya secara transparan, secara jelas, secara faktual, aktual. Namun kalau memang masih ada suara-suara sumbang di media sosial terkait kemana bantuannya pergi, ini jelas bukan sebuah tindakan kritis. Ini adalah memang pertama kita katakan ini panjat sosial. Mereka ingin cari muka, mereka ingin cari nama di internet, mereka ambil momen ya, meskipun sebetulnya ini hanya menunjukkan kebodohan dan kedunguan mereka di mata masyarakat Indonesia. Jadi bagi kami ini bukan pertama kalinya, dan kami insya Allah tetap berusaha semaksimal mungkin dalam menyajikan berbagai laporan-laporan kami secara transparan dan jelas bagi pada umat, agar juga kita tidak memberikan informasi yang misleading informasi. Baik. Seperti itu. Baik Mas Husain, nanti kita lanjutkan kembali. Mas Taki Malik sebenarnya tahu nggak sih, kenal nggak sih dengan akun-akun yang kemudian memberikan tuduhan tersebut atau mempertanyakan kemana larinya uang donasi yang sudah dikumpulkan Mas Taki? Mungkin nanti Mas Taki bisa cerita setelah jeda berikut ini. Termasuk juga apakah ada upaya lanjutan? Kalau Ustadz Adi Hidayat akan melaporkan kepada Barreskrim Polri, Mas Taki akan ada upaya hukum lainnya tidak? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Apakah Indonesia Malam akan segera kembali?